yang kemarin sudah dilaksanakan. Tanpa lama-lama kita langsung ke soal nomor 1. Soal nomor 1 materinya tentang bilangan ya, itu ada di bab 1. Bab bilangan itu sampai ke nomor 8. Seperti kisi-kisi yang sudah pernah saya bagikan waktu itu kepada anak-anak, tolong dicermati. Yang nomor 1, 101 dikurang 56 sama dengan 100 dikurang titik-titik. Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah A51, B53, C59 atau D57. Kita bahas 105 dikurangi 56 sama dengan 100 dikurang titik-titik. Nah, yang dimaksud di sini adalah isi titik-titik ini berapa, bukan hasil pengurangan 105 kurang 56 ya. Cara mudahnya kita bisa kurang dari sini, hasilnya berapa lalu dikurangi di sini, atau kita menggunakan perbandingan dari 105 menjadi 100 itu kan berkurang 5, maka yang di belakang juga nanti akan berkurang 5. 56 dikurang 5 itu adalah 51. Dan jawabannya adalah yang A. Gampangnya seperti itu caranya. Atau bisa juga langsung 105 kurang 56, tidak bisa pinjam jadi 15 kurang 9, ini jadi 9 kurang 5 kurang 49, nah 100 nya kurangi 49. Sama jawabannya 51. Itu untuk nomor 1. Kita lanjut yang nomor 2. Modelnya sama seperti yang nomor 1. 397 ditambah 44 sama dengan 400 ditambah titik-titik. Modelnya sama ya. Hanya kalau tadi pengurangan, sekarang penjumlahan. Ditambah 44 sama dengan 400 ditambah berapa? Sama dengan di sini, maksudnya biar sini hasilnya sama, sini juga hasilnya sama. Kita lihat 397 ditambah 44 itu berapa? 7 tambah 4 11 minus 1 14 minus 1. Maka jawabannya sudah jelas ya. 400 ditambah berapa supaya jadi 441 ditambah 41. Kalau untuk pengurangan, cara gampangnya itu penjumlahan cara gampangnya itu jika yang depan itu bertambah, maka yang belakang akan berkurang ya. Jawabannya yang B, 41. Kita lanjut ke yang nomor 3. Tentu penjumlahan berulang dari 5 kali 7 adalah, ini sebenarnya gampang ya. Kita lihat yang belakang ini yang akan dijadikan bentuk penjumlahannya sebanyak yang depan. Berarti ujungnya ditambahkan sebanyak 5 kali 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 sebanyak 5 kali. Jawabannya yang C.
Hasil dari 256 dikurang 12 dibagi 4 adalah, ini adalah operasi hitung campuran. Pada operasi hitung campuran itu punya 4 aturan. Di aturan pertama, jika ada tanda kurung yang dikerjakan di tanda kurung dulu. Aturan kedua, jika hanya penjumlahan dan pengurangan maka dikerjakan dari sebelah kiri. Jika ada perkalian dan pembagian juga dikerjakan dari sebelah kiri. Jika campuran, pengurangan dan pembagian ini yang dikerjakan lebih dulu adalah yang pembagian. Misal di sini perkalian maka perkalian dulu. Pokoknya pengurangan dan penjumlahan itu terakhir setelah pembagian dan perkalian. Kita lihat ke soal 256 dikurang 12 dibagi 3. Maka yang dibagi 2 adalah 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 itu berapa? 12 dibagi adalah 4. Maka 256 dikurang 4 adalah 252. Jawabannya yang salah kerja. Oh sorry, ini dibagi 4 kali 3. Tinggal 253 yang D. Lanjut ke nomor 5. Ini mengenai selisih, ya selisih. Andi membeli 256 kelereng, sementara Dito membeli 216 kelereng. Berapakah selisih kelereng yang dibeli Adi dan Dito? Di ukurnya 256, sedangkan Dito 216. Selisihnya bisa yang banyak dikurangi yang sedikit, itu akan menghasilkan selisih. 6 kurang 6 0, 5 kurang 1 4. Maka jawabannya adalah yang B. Bisa dimengerti ya. Kemudian perkalian berikut nomor 6. Perkalian berikut yang memiliki hasil yang sama dengan 4 kali 15. Kita cari dulu 4 kali 15 itu berapa. 15 nya ada 4, itu adalah 60. Nah, kita cari satu persatu jawabannya. 5 kali 14. Berapa 5 kali 14? 70. Yang oke. 6 kali 10 adalah 60. Kemudian 7 kali 8. Berapa 7 kali 8? 56. Yang oke. 10 kali 5. Maka jawabannya adalah yang B. Yang sama adalah 6 kali 10. Kita lanjut soal yang nomor 7. Sisa pembagian 79 oleh 9 adalah, yang diminta adalah sisanya, bukan hasil dari pembagiannya. Yang diminta adalah sisanya, ya. Jadi bukan hasilnya. Kita gunakan
9 kurang 7 2. Nah, inilah yang disebut sisa dari pembagian 79 oleh 9 adalah 7. Jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 8. Hitunglah 200 dibagi 10 titik-titik dibagi 4 sama dengan titik-titik. Urutan bilangan yang tepat untuk melengkapi pembagian di atas. Jadi urutan, titik-titiknya urutan, ya tidak boleh bolak-balik. 200 dibagi 10 sama dengan titik-titik dibagi 4 sama dengan titik-titik. Kita kerjakan dari depan dulu, lalu akan mendapatkan jawaban di sini. Kita bahas di sini untuk mendapatkan jawaban di sini. Yang pertama 200 dibagi 10. Itu gampangnya nolnya dicoret. Kalau ada pembagian nolnya dicoret. Kalau perkalian nanti nolnya ditambah. Ya, pembagian nolnya dikurangi. Nah, di sebelah sini ada 1, ini kurangi 1. Tapi kalau perkalian nanti nolnya justru tambahin. Misalnya di sini 2, di sini 1, nanti hasilnya nolnya ada 3. Kisaran 20 dibagi 1. 20 dibagi 1 adalah 20. Lalu 20 dibagi 4 adalah 5. Dan jawabannya yang D. 20 dan 5. Lanjut ke bab berikutnya, nomor 9. Ini sudah masuk ke bab 2, bab pecahan. Pecahan biasa yang berpenyebut 5 dan pembilang 3. Dalam pecahan biasa itu ada A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Ya, yang A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Lalu yang berpenyebut 5 dan pembilang 3 adalah yang mana? Penyebutnya 5, pembilangnya 3. Maka jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 10. Hasil dari penjumlahan pecahan 4/7 ditambah 1/7. Dalam operasi hitung pecahan itu juga ada aturan. Penjumlahan dan pengurangan itu harus berpenyebut sama. Perkalian bisa langsung pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Tetapi kalau pembagian itu harus dikali silang. Misalnya 1/2 dibagi 3/4, maka 3/4-nya kita ubah menjadi 4/3. Pembagiannya kita ubah menjadi perkalian. Nah, di sini penyebutnya sudah sama, jadi bisa langsung 4 tambah 1/7. Penyebutnya tidak dijumlahkan, yang dijumlahkan adalah pembilangnya. Maka hasilnya 5/7. Jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 11. Bentuk pecahan campuran dari 15/4. Masih di materi pecahan, tapi kita sudah masuk ke pecahan campuran. 15/4 dibuat pecahan campurannya. Pecahan campuran itu ada bilangan bulatnya dan ada pecahan. Ya, ada dua cara. Misalnya pertama, kita pecahkan dulu agar mendapatkan bilangan bulat berpenyebut 4. Penyebutnya 4. 15 paling dekat dengan 4, dan 4 kali 4 kali 15 itu 12 dan 3. 12 dan 12 sama 3 15, 12/4 adalah 3/4. Jawabannya yang D. Ada cara lain nggak? Ada sebenarnya. Mudahnya ya diingat-ingat aja. Dia menggunakan penyebut yang sama, tidak akan berubah
adalah kurang 3. Jadi ke sini ditambah dikali, ke sini hasilnya ditambah 3 kali 4 12 tambah 3 jadi 15/4. Ya, kita lanjut ke nomor 12. Bentuk pecahan persen yang benar dari pecahan 3/4 adalah pecahan dari persen pecahan biasa ke persen. 3/4 itu persennya berapa? Berapa persen? Cara yang pertama, kita ingat bahwa persen itu adalah per 100, maka ubahlah penyebutnya menjadi per 100. 4 itu supaya menjadi 100 itu dikalikan 25. Kalau penyebutnya dikali 25, maka penggunaannya juga dikali 25. 4 kali 25 itu 100, 3 kali 25 adalah 75. Dan per 100 ini adalah persen, sehingga sisanya adalah 75%. Itu. Atau cara yang kedua, kita menggunakan 100/100. 3/4 dikali 100/100. Per 100-nya ini menjadi persen. Tinggal soalnya 3/4 dikali 100. 3/4 300/4. Apa yang orang habis? 300 bagi 4 kalian 40 kali 30 adalah 7. 28 nolnya turun. Kalian 4 yang sudah 20 adalah terserah mau menggunakan yang mana. Tapi kalau yang atas ini biasanya untuk penyebut yang bisa berubah menjadi 100, misalnya 2, 5, 4, 10, 20, 25, 50. Kalau selain itu misalnya penyebutnya 23, itu harus pakai yang 100/100. Kita lanjut ke soal berikutnya. Hasil 25% dari 100.000. 25% dari 100.000. Iya, 25% dikali 100.000. Ingat bahwa persen adalah per 100. Kita akan menggunakan penyederhanaan karena dia akan masuk ke sini, jadi 25 per 100. Nah, dalam pecahan per itu adalah bagi, ya. Ingat tadi bagi. Kalau bagi nolnya berkurang, ya. Kalau perkalian nolnya bertambah, maka kita sederhanakan sehingga sisanya 25.000. 25.000 per 1 tidak perlu ditulis, ya, karena per 1 pasti hasilnya juga itu. Jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 14. Bentuk pecahan desimal dari 25% adalah pecahan desimal dari 25%. Perlu diingat lagi bahwa persen adalah per 100. 25 per 100. Kemarin sudah saya bahas, kalau pernya nolnya 2 berarti nanti di belakang koma itu ada nolnya 2, ada 2 angka. Kita tulis ulang lagi 25 ini, tinggal tambahin komanya
penyebutnya bukan yang memiliki unsur 0 atau susah untuk dilakukan seperti ini, kita pakai pokok AB 25 per 100. Perkalian 100 yang mendekati 25 itu pasti 0. 100 kali 0, 0. Nah sekarang kasih koma, belakangnya dikasih 0. Kalian 100 mendekati 200 kali 2, 200 bisa 50 tambahin 0. Ketika menambahkan 0 di sini tidak perlu tambahkan koma lagi, ya. Tapi kalau koma 0-nya di sini harus dikasih koma. Kalian 100 sini 500 lagi 5. Sini adalah 0,25. Lanjut ke nomor 18. Bentuk pecahan paling sederhana dari 0,18. Ini kemarin ada ralat jawaban ya. Untuk yang nomor D itu 9/5, tapi seharusnya adalah 9/50. Pecahan paling sederhana dari 0,18. Berapa per berapa? Ini kebalikannya yang tadi. Ya, ingat bahwa dua angka di belakang koma itu menentukan banyaknya 0 di penyebut. Jadi kita tulis ulang lagi aja, 18 per 100. Jawaban. Oh, lalu diminta yang paling sederhana, sama-sama dibagi 2 menjadi 9/50. Itu jawabannya yang B. Sekarang kita masuk ke soal yang akan dilihat Anda kerjakan soal berikut. Yang nomor 1, tulislah dalam bentuk pecahan desimal. Jika penyebutnya memiliki unsur 0, misalnya puluhan, ratusan, ribuan, itu gampang ya. Bentuk desimalnya, kalau 0-nya 1 berarti di belakang koma nanti ada satu angka, ini jadi 0,3. Yang B 4/20. Nah ini anak-anak banyak yang bingung di sini. Sudah mudah untuk mendapatkan yang berunsur 0 itu depannya juga harus berunsur 1 supaya mudah. Atau disederhanakan dulu pecahannya sebelum jadi desimal. Ini sama-sama 2, maka hasilnya adalah 2/10. Sama seperti ini, 2/10 akan menjadi 0,2. Situ anak-anak kebanyakan salahnya di situ karena tidak mau merubah yang bawah ini dulu. Lalu yang C 250 per 100. Ini juga kita sederhanakan dulu, 0-nya hilang, tinggal 25/10. 25-nya kita tulis ulang. 10 itu berarti hanya ada satu angka di belakang koma. Satu angka di belakang koma, kita letakkan komanya di sini. Yang D 30/100. Ini mirip seperti ini ya. Tinggal bilangi 0-nya, sederhanakan. Jadi 3/10. 0,3. Kita ke soal selanjutnya, masih di pecahan. Tulislah dalam bentuk persen. Ada desimal persen dan pecahan biasa per persen. Diingat bahwa persen itu adalah per 100 ya. 0,5 sama dengan berapa persen. Ya tinggal dibuat
agar menjadi per 100. 0,5 itu kan sebenarnya adalah dia per 1, tinggal dihati aja supaya dia menjadi per 100. 0,5 dikali 100, kita hapus komanya di sini, nolnya 1, di sini nolnya 1, sehingga menghasilkan 5 kali 10 itu 50. 1 kali 100 itu adalah 100. 50 per 100, ingat bahwa per 100 adalah persen. Jadi di sini sisanya tinggal 50%. Pembilangnya tetap, penyebutnya per 100-nya menjadi persen. Kemudian yang kedua, 4 per 20. 1,6. Caranya sama ya. Kita kalikan, kita ubah supaya dia memiliki penyebut 100 ya, 1,6 supaya memiliki penyebut 100 ya, otomatis 1,6 per 1 dikali 100 per 100. 6 maju, nolnya hilang. 16 kali 10, 16 tambah 0, 1. Kalau perkalian, nolnya itu akan ditambahkan. Ingat yang tadi ya, kalau pembagian justru nolnya akan berkurang. 160 per 100, per 100-nya tadi jadi persen, 160-nya tetap. Jawabannya adalah 160%. Lalu pecahan biasa menjadi persen. Ada 9 per 25. Nah, ini sangat mudah ya. Bagaimana caranya si 25 ini supaya menjadi per 100? Otomatis dikali ke 4. Kalau penyebut dikali 4, maka pembilang juga dikali 4. 25 kali 4 itu per 100, 9 kali 4 36. 36 per 100 menjadi 36%. Lalu 15 per 20. Caranya sama. Buat penyebutnya ini menjadi per 100. 20 supaya jadi 100 itu dikali dengan 5. Kalau penyebutnya dikali 5, otomatis pembilangnya juga dikali 5. Barangnya menjadi 100. 15 kali 5 berapa? 15 tambah 15 tambah 15 tambah 15 tambah 16, 75 atau 75%. Lanjut ke nomor 3. Dari nomor 3 sampai ke 10 ini bab 3. Bab kelipatan dan faktor. Di mana kelipatan kita hanya menggunakan kelipatan yang ada di antara, lalu pembagian, sisa pembagian. Faktornya itu ada faktor prima, bilangan prima, dan faktorisasi prima. Nomor 3 bagian yang mengerjakan soal berikut. Tulislah 5 bilangan kelipatan 12 yang lebih besar dari 30. Kelipatan dari 12 yang lebih besar dari 30. Kalau bingung ya dimulai dari 12 dulu. 12 dilipat-lipat, 12 tambah 12 24, tambah 12 36, tambah 12 48, tambah 12 60, 60 tambah 12 72, tambah 12 84. Yang diminta pada soal adalah lebih besar dari 30. 5 kelipatan yang lebih besar dari 30. Ini sudah lebih dari 30. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini tidak ikut ya. Jadi jawabannya itu 36, 48, 60, 72 dan 84. Dan
Dan yang nomor 4, tulislah semua bilangan pelipatan 15 yang lebih besar dari 40 dan kurang dari 70. Artinya rentangnya ada di 40 dan 70, tapi pelipatan 15. Sama kalau bingung, kita mulainya dari 15. Ya. 15 tambah 15 itu 30. Ingat rentangnya antara 40 sampai 70. 30 tambah 15 45, tambah 15 60, tambah 15 70. Yang diminta antara 40 sampai 70. Maka jawabannya yang ini 45 dan 60. Dicoret-coretan, dicari gini satu persatu, nanti di menyari jawabannya ya jawabannya benar aja. Yang selanjutnya, berapa sisa pembagian bilangan 227? Sisa 200 bagi 7. Ingat yang diminta adalah sisanya, jadi bukan jawabannya tapi sisanya. Kenapa kok di sini muncul juga? Karena materinya memang begitu ya, ada persamaannya antara bilangan dan pelipatan ini. Sisa pembagian bagi 7 kita pakai progratif 200 bagi 7. Perkalian 7 yang mendekati 2 tidak bisa pakai 2 angka. 20. 7 kali 2 14. Kurang nolnya turun, 20 kurang 14 adalah 6. Lalu perkalian 7 yang mendekati 60. 7 kali 7 kali berapa? Saya lupa. 7 kali 8. 7 kali 8 itu adalah 56. Nah, ini sih. Nah, sisanya adalah 4. Nomor 6 soalnya sama, hanya berbeda angka. Berapa sisa pembagian bilangan 350 bagi 9? Sama ya. Yang diminta adalah sisa 350 dibagi 9. Oke, kalau pakai lagi. Kalian 9 mendekati 35. Itu 9 kali 3 27. 35 kurangi 27 8. Kalian 9 yang mendekati 80 itu 9 kali 8 2. Maka sisanya adalah 8. Gampang banget sebenarnya ya. Kunci di sini adalah kalian harus hafal perkalian ya. Lanjut ke yang nomor 7. Nomor 7 adalah faktor. Carilah semua faktor bilangan. Carilah semua faktor dari bilangan berikut semuanya ya. Yang A itu ada 24, B 48, C 50. Kita menggunakan kolom faktor ya. 24. Faktor itu adalah penyusun dari bilangan tersebut ya, yang didapatkan dari perkalian. Nah, 24 itu berapa kali berapa aja sih? Kita mulai dari 1 kali 24, 2 dikali 12, 3 dikali 8, 4 dikali 6. Sudah. Jadi ini semua faktornya. Kalau kalian nggak bisa menentukan perkalian yang misalnya seperti
kita gunakan probabil, tapi lama, satu satu. Setelah satu misalnya 24 2 1 3 kali 8 kan ada di perkalian, 4 kali 6 juga ada di perkalian, maka faktornya adalah 1 2 3 4 6 8 12 dan 24. Yang kedua adalah 48, sama dengan seperti ini kan, 1 kali 24 2 dikali 1 kali 48 2 dikali 24 3 bisa enggak? 3 kali berapa? 3 kali 15 itu 45, 3 kali 16 langsung berapa? 4 bisa? Bisa kali 2 5 bisa? Gak bisa ya, karena 5 kali 10 50, 5 kali 9 45, itu ada di antaranya dia. 6 bisa gak kira-kira? 6 kali 8 ya, ada di perkalian. 7 kali berapa? Hasilnya 48, 7 kali 7 aja 49, kurang 1, jadi 7 nggak bisa. Nah ini faktor dari 48. 1 2 3 4 6 8 12 16 20. Yang kurang nggak ya? Enggak, hanya cukup. Nah 50 harusnya kali gampang. 1 kali 50, 2 kali 25, 3 bisa enggak? Enggak. 3 itu dan 3 dikali 50, 16 itu 48, nggak sampai 50, nggak bisa. 4 juga nggak bisa. 4 itu paling dekat ke 50 adalah 48, adanya 52 kali 5. Ini lagi enggak ya? Jadi faktornya itu 1 2 5 10 25 dan 50. Ini untuk soal nomor 7 semuanya. Lanjut ke nomor 8. Nomor 8 adalah tuliskan bilangan prima yang ada di antara 20 dan 40. Bilangan prima, ingat kemarin saya belajar bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, 1 dan bilangan itu sendiri ya. Tapi ini yang diminta yang ada di antara 20 dan 40. Kemarin anak-anak sudah saya minta untuk melingkari itu, kalau nggak salah halaman 136 apa ya. Nah tinggal diingat-ingat aja bilangan prima yang ada di antara 20 dan 40. Ada siapa aja? Ada 23, 29, 30, 1 dan 37. Ya, bilangan-bilangan yang hanya punya 2 faktor. 23 itu 1 dan 23, 29 dan 29, 31 itu 1 dan 31, 33 1 dan 37. Nomor 9, tuliskan faktor prima dari 20. Faktor primanya aja ya. Kalau faktornya 20, faktornya 20 kan ada 1 2 4 5 dan 20. Ini adalah faktornya aja, tapi yang diminta faktor primanya aja. Ini adalah faktornya, semua faktornya, tapi yang diminta adalah faktor primanya. Maka faktor primanya itu 2 dan 5. Selanjutnya yang terakhir, tuliskan faktorisasi prima dari 36. Faktorisasi prima itu didapat dari pohon faktor. Faktorisasi prima dari 36. Pohon faktornya dari 36. Nah kaki-kaki ini yang digunakan ya sebelah sini adalah
yang bilangan prima. Paling kecil dan prima paling kecil adalah 2. 2 itu kali berapa? Dia dapat 16. 36 kali 18. Ini pakai 2 lagi. 2 kali berapa? Dapat 18. 2 kali 9. Ini pakai 2 lagi. 2 kali berapa? Dapat 9. Oh, enggak ada. Maka pakai bilangan prima di atasnya 2 adalah 3 kali 3. Maka faktor primanya 2, 2, 3. 2 kali 2 kali 3 kali 3. Atau bisa disederhanakan jadi 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Oke, cukup sekian pembahasan tentang